Oke, kembali lagi di podcast MMA. Milan-Milan amat ya. Podcast Milan-Milan amat di YouTube Milanisti Already. Kali ini kita kedatangan tamu baru dari grup diskusi Milanisti B. Spesial banget nih, ada tamu dari grup diskusi yang mau hadir ke sini. Coba perkenalkan dulu siapa namanya, Bang? Ya, kenalkan nama gue Iki. Saya bilang sih Milanisti muda lah, anak Gen Z. Nah, kalau yang ini nggak usah dikenalin. Dia selalu bintang tamu yang badannya paling gede. Kecuali yang kemarin ada Jiripal. Nih ngomong-ngomong Capitano nih. Yoman, ini Capitano dari Itali dan ini ada tanda tangan dari Christian Bobo Pieri. Yoi. Kalau mau dijual, japri aja. Kalau nggak ada yang beli, japri aja ya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa ya, komen, subscribe, dan like ya. Oke? Nah, kemarin Apa nih? Ngomongin apa nih? kita akan bahas pertandingan Milan lawan Fiorentina yang sebelumnya kita vakum gara-gara timnas ya. Timnas. Bukan vakum dong. Break internasional. Oh ya, break internasional. Kita sempat males ke podcast karena kegagalan timnas. Cewek lah ya, cewek. Kecewa. Kecewa Kegagalan timnas. gara-gara timnas Kepildun. gagal ke Pildun. Dan udahlah, udah lewat semua. Balik lagi kita ke klub masing-masing. Nah, kemarin Milan 2-1 nih lawan Fiorentina. Fiorentina. Terus sekarang mau muncakin klasemen. Dingin gak lu? Ini dingin lagi hujan nih. Pucuk. Kalau power ya. Nah, Bang Iki, lu sendiri gimana Bang kemarin permainannya Bang? Kalau gue ngeliat sih Milan cukup bagus gitu ya dari segi permainan. Cuman sekali lagi lawan kita kan Fiorentina ya, yang mana track record dia di beberapa pertandingan terakhir tuh kurang cukup bagus. Apalagi banyak isu pemecatan dari Stefano Pioli itu sendiri kan. Cuman dari match kemarin tuh harusnya Milan tuh bisa lebih memastikan kemenangan di balik adanya kontroversi masalah penaltinya Santiago Gimenez lawan Parisi kan. Ya, sempat kontroversi. Ntar kita bahas. Cukup bagus sih, apalagi gue di eranya Allegri ini gue lebih suka masalah pendekatan pemainnya Allegri itu, masalah pergantian pemainnya ketika situasi sedang berjalan. Gue lebih suka tuh ketika dia memasukkan pemain yang memang dibutuhkan pada saat itu, apalagi kayak contohnya misal gue ambil pada saat laga lawan Napoli ketika Milan tertinggal tertinggal menang dulu 2-0. 1-0 ya? 2-0 menang. Oh 2-0 ya? 2-0 terus kan ada penalti dari Kevin De Bruyne kan? Kevin De Bruyne. Kita dapat kartu merah dari Estupinan kan? Nah di situ gue sendiri pribadi emang ngarapin masuknya Ruben Loftus-Cheek ya, yang sebelumnya kita bilang underperform lah segala macam, yang dinilai pemosisian dan terlalu berlebihan tapi segala macam. Tapi di match itu memang bagi gue sosok dia penting untuk mempertahankan kemenangan gitu ya. Ya. Dan itu yang gue suka sih dari Allegri ini. Berarti lu pelatih yang kemarin gak suka? Sergio cukup suka, cuman mungkin dia tidak terlalu bisa mengendalikan internal, apalagi kan ada beberapa isu keretakan dalam manajemen juga gitu. Berarti suka nggak sama pemilik yang sekarang? Kok milik anjing? Cardinale. Dibilang suka, kurang suka, cuman kalau dinilai dari sisi lain mungkin banyak positifnya yang memang kita sendiri tidak tahu gitu. Oke. Itu aja. Iya. Ada lagi Kak? Ya paling misalkan contoh kayak kita bilang penjualan Tijani Reinders kan. Kita lihat kan beberapa waktu lalu press conference-nya Giorgio Furlani kan. Dia bilang kalau nggak salah tuh Reinders itu tidak tersentuh lah segala macam. Dalam artian berarti memang tidak untuk dijual, tapi karena melihat situasi dan kondisi Milan tidak bermain di Liga Champions, dari segi pendapatan keuangan Milan mengalami kekurangan tuh pendapatan. Nah, mau tidak mau dalam situasi tersebut kita harus bisa menutupi keuangan tersebut dari penjualan Reinders, itu aja sih. Kalau lu match kemarin gimana? Match kemarin dari POV gua sebagai penonton biasa. Ya, abang ini udah ngejelasin strategi dan taktik dari gua, cuman kemarin tuh pas lawan Fiorentina kita si Pioli ini pertandingan ke-500 di Serie A. Dan
besokannya dia ulang tahun ke-60. Jadi selamat ulang tahun Pioli. Pioli is on fire. Hadiahnya adalah kemenangan Milan. Maaf menang dulu nih Milan. Nah, Anda besoknya dipecat. dari lihat permainan kemarin, gue kurang setujunya kami ditaruh di kanan. Aduh, kurang perform banget. Menurut gue harusnya si Saelemaekers di kanan. Kan kemarin Saelemaekers di belakang Leo. Harusnya menurut gue pribadi, jangan ada yang... si Saelemaekers di kanan, nah belakangnya itu si Gimenez dari awal tuh menurut gua kan terbukti masuknya Gimenez membawa penalti buat kemenangan Milan, walaupun penalti yang nanti bakal lu bahas katanya kontroversial, katanya ada terlalu soft lah buat pelanggaran di kotak penalti, kata sih gitu. Cuman gini doang ya. Iya, padahal sih emang ya menurut gua sih sebagai ada kontak lah ya. Iya, karena Milan sih itu kena lah. Menurut lu gimana nih? Awalnya. Pertandingan kemarin, lu nonton nggak? Nonton. Highlights, nonton highlights. Seperti biasa, lolos bebas. Lu lihatnya gimana di highlights yang lu tonton? Iya, itu kan tarik doang gitu. Itu penalti menurut Penalti menurut gua. Iya. Katanya sih ada di forumnya wasit Italia itu katanya. The game-nya. Iya, katanya nggak pelanggaran, tapi ya 3 poin ya tetap 3 poin. Ya udahlah, udah 3 poin, udah terlanjur. Sekali-sekali lah kita. Iya. Kemarin katanya sih wasit yang ini juga dihukum katanya. Kayak wasit yang memimpin Milan Bologna kemarin kan dihukum tuh. Walaupun Milan tetap menang. Ya itulah. Oh iya. Serba-serbi Serie A. Kita nikmatin aja ya kan. Iya. Betul. Terus nonton nggak? Tapi ATKM kalau gue lihat ya, itu umpannya itu 86%. Masa? Lu lihat statistiknya lo? Iya, statistik. Lu gimana yang menurut lu? Gue nonton sih dia kurang perform game. Jadi dia kan sebagai sayap kanan harusnya beberapa kali crossing ya kan, beberapa crossing atau enggak dia bantu defense-nya masih kurang. Makanya kan dia pas babak kedua diganti sama Gimenez, buktinya si Gimenez membuat peluang penalti. Menurut gue situ aja sih. Tapi kredit bagus tuh untuk Allegri gitu ya. Kenapa? Yang jeli gitu soal ya. Pergantian pemain. Iya, soal ATKM kan ketika memang pertandingan dibutuhkan sumber daya tambahan gitu. Iya. Allegri lebih peka gitu. Jadi ketika kejebolan gitu, Allegri langsung ganti ATKM dengan Gimenez. Otomatis kalau nggak salah gue lihat di situ juga pergerakan dari Saelemaekers yang tadinya bermain bersama Leo atau di belakang Leo, dia geser ke posisi aslinya kanan dan itu memberikan impact yang bagus gitu ya. Dan juga lebih leluasa lah. Karena ketika si Saelemaekers diposisikan di posisi Pulisic, dia tidak sebebas pergerakan seperti biasanya gitu. Nah itu kredit bagus sih buat Allegri yang ngelihat momentum yang kayak gitu. Jarang kan Allegri rotasi pemain muda kan. Iya. Dulu juga dia sempat, bukannya dia nggak mau mainin permainan muda ya, dia tuh lebih demen percaya pemain senior yang udah matang lah. Yang udah matang. Ini mungkin habis dari international break mungkin ada yang kurang fit. Iya sih. Banyak kan cedera kok. Pulisic nggak main. Loftus-Cheek nggak ada di cadangan. Estupina. Buku. Tapi kabar baiknya Leo buka keran gol lagi kedua gol. Nih Leo nih. Setelah berapa match ya? Setelah kemarin cuman golnya di Coppa Italia doang. Oh iya. Lawan Bari kan. Nah, kemarin akhirnya buka keran gol lagi 2 gol. Bakal man of the match 2 gol, Milan 3 poin. Ya, lengkap dah. Yang sebelumnya dikritik ketika Juventus kan. Iya, buang-buang peluang. Kalau yang buang peluang Pulisic. Iya, penalti. Iya, penalti enggak masuk. Emang nonton lu? Lawan Juventus. Nonton lah. Highlight. Tapi menurut lu Ki, sejauh ini taktiknya Kang Allegri gimana? Dari 1 sampai dia terakhir lawan Fiorentina. Karena sebelumnya pas pengumuman Allegri nih, itu wah ini Allegri. Banyak pesimis. Iya, banyak yang pesimis. Mainnya capek ditinggal tidur aja. Ternyata enggak ditinggal tidur. Memang lawan Cremonese agak itu karena Emil juga jago kan. Beberapa pulang. Dan sampai ini gimana menurut lo pertandingan? Kalau menurut gua kalau dari ada yang bilang teroris ball kan sebelumnya mainnya gini capek lu tinggal tidur. Menariknya kalau bagi gua kan Gen Z gitu ya. Tidak terlalu mengikuti Allegri banget gitu. Ya. Nah, ketika Allegri datang ke Milan, gua penasaran nih sama Allegri yang dibilang orang-orang. Nah, ketika dia masuk ke Milan kan otomatis pakemnya dia kan berubah gitu ya. Secara permainan dan taktik Milan juga berubah yang tadinya mungkin formasi 4-2-3-1 diadaptasi ke 3-5-2.
3 back. beberapa pemain juga harus bisa adaptasi ya. Gue agak terkejut ketika melihat Leo tuh bermain 2 striker gitu ketika waktu di friendly match kan, waktu ketemu Liverpool kalau nggak salah dia golin. Permainan Ya, cukup yang bagus dia gitu. Lari di bawah shoot. Yang tadinya kita biasa ngeliat Leo tuh ketika main formasi 3 penyerang gitu. Winger ya. Winger. Dia lebih sering bertugas buat penetrasi aja, tapi ketika bermain dengan 2 striker dia lebih bebas gitu mengeksploitasi sepertiga akhir lapangan. Khususnya gitu. Kalau dari bagusnya Allegri sih sejauh ini ya yang gua acungin jempol tuh masalah dia pemilihan starting satu sama pendekatan pemain aja, pergantian pemain, lihat situasi. Nah itu yang mungkin gue pribadi sebelumnya jarang lihat gitu mungkin ya. Oh berarti lu 2010 yang Scudetto Allegri itu enggak? Gue belum terlalu ngikutin banget. Berarti lu fans Milan sejak kapan? Gue dari SD ya mungkin 2000 berapa ya? 2009, 10 cuman benar-benar ngikutin Milan tuh mungkin 2013 ke atas gitu. Milan lagi babuk-babuknya dong. 2009. Ya, line up, Kevin Konstan, Jamal Messi. Oh iya. Enggak, gue pikir yang 2009 tuh Ronaldo terakhir tuh. Bukan. 2009 iya Ronaldo. Tapi dia 2013 katanya. Oh, yang mengikutinya dia. Iya. Anjir, padahal di situ ada Barca lagi jago-jagonya. Iya. Lu enggak dukung? Iya, kenapa bisa Milan deh? Kenapa bisa Milan? Banyak sih maksudnya. Uniknya kalau gue dulu ya namanya anak-anak gitu ya, paling kan gue suka yang main PS segala macam kan. Oh, dari Iya, PS. Semua udah ada nih yang megang nih. Temen gue bilang, udah nih pakein aja Milan. Udah gue pakai aja tuh, cuman akhirnya gue ikutin coba di media sosial gitu, di Facebook segala macem. Kayaknya seru gitu ngikutin kan, apalagi gue tertarik gitu tentang isu-isu internal gitu. Iya. Tertarik. Nah, mungkin pembukaan match yang gue tonton tuh ketika Milan menang 2-0 lawan Barca tuh. Yang Muntari. golnya Muntari tuh. Yang komentatornya dari Arab itu gak bakal bisa dilupain itu. Ya, nontonnya streaming Yala Shoot ya? Iya. Yala Shoot. Muntari apa siapa? Sama Zapata kalau salah. Oh iya, Zapata. Zapata tuh kalau salah. Ya, itu. 2-0 di kandang Barca 4-0 kalau salah. Iya. Kalau ada teman gue tergantung itu. Golin gak kena tiang tuh. Iya, berubah sih. Tapi udahlah itu masa lalu. Udahlah masa lalu. Sekarang juga Barkanya juga udah masih jago. Jago terus ya? Iya, tapi prediksi lu gimana Ki? Kemarin-kemarin udah banyak ditanyain kalau prediksi Milan nih sampai akhir musim ada yang bilang Scudetto, ada yang posisi 14 besar. Kalau gue pribadi karena sering ngikutin Milan gitu, karena belajar juga kan, karena beberapa ekspektasi sebelumnya. Kalau gue sih ngelihat realistisnya aja gitu, apalagi kita udah ada bocoran gitu dari manajemen, karena fokus kita tuh dan target kita cuma di Liga Champions. Tapi beda lagi kalau ngelihat kita situasi dan kondisi, misalkan kayak waktu Milan Scudetto beberapa tahun lalu, itu kan targetnya sama apa yang dikatakan Maldini gitu kan. Targetnya sama Liga Champions aja. Targetnya Maldini itu cuman besar. Rajin di UCL gitu lah. Tapi ketika ada momentum di beberapa giliran terakhir, ya masa nggak lo ambil kan gitu. Nah tapi karena ini awal-awal sih bagi kita ya kita fokus untuk UCL aja. Apalagi kan kita belum banyak terbukti gitu ya ketika melawan tim-tim besar. Apalagi kita belum lawan Inter, Roma dan lain-lain gitu. Gua sejauh ini masih Allegri masih on track ya, walaupun masih 7 Giornata. Tapi gue prediksi gue sih benar masih 4 besar kan, awalnya memang besar, memang 4 besar, tapi kalau ada peluang Scudetto kenapa enggak, benar. Tapi gue masih belum, iya benar juga karena belum teruji ketemu Inter dan Roma Lazio segala macem. Tapi gue optimis Scudetto, tapi masih terlalu dini ya. Tapi lawan tim besar kan lumayan lah, 4 poin lah. Napoli menang, Juve imbang. Dengan yang Juve kan. Dengan yang Juve lagi. Dan memang sih ya kalau lu Scudetto, lu manfaatin tim-tim kecil gitu. Buat mendulang poin. Nah, betul. Ini 3 poin pasti lawan tim kecil itu penting banget. Karena ketika lawan tim besar nih, misalkan selisihnya lah misalkan kalah lawan 2 tim besar nih, Inter atau Napoli.
sisanya lu menang Menang. atau seri dah sama. Tabungan poin dong hitungannya. Tabungan poin ya, Iya. lu punya tabungan poin gitu. Karena memang kalau match-match kayak gini, apalagi kan table liga ya, ketika lu bisa menang gitu lawan tim-tim yang di atas kertas kita memang bisa menang gitu ya, Ya, itu memang bisa lebih mengunci kemenangan liga gitu ya. Apalagi kan ketika kita ketemu tim papan atas kan, misalkan ketemu Inter, Napoli, Juve, itu kan Roma. ibaratnya ya poin kita kan ketemu dia 50-50. Iya. Ketika lawan tim di bawahnya kita bisa Lu harus- ambil kemenangan 100%, kenapa enggak gitu. ngomong-ngomong lawan tim papan bawah, besok kita akan lawan Pisa nih. Iya. Lalu sebelum itu ini kita terima kasih lu sama yang punya tempat ke Papalua ya Jangan kan. lupa di follow ya. Yang nggak apa-apa. Kapapalua Coffee shop. Coffee Shop. Terima Ini kasih. markasnya biasa, markasnya Sezione Depok, Yang Sezione Nobar, Kopdar dan yang lain-lain di sini. Di sini, lu pernah nobar sih emang? Pernah lah. Oh pernah. Remehkan lu. Ini sekarang kita punya studio baru di lantai 2. Nanti bentar lagi akan Ya, buat yang mau ngopi Lebih luas bisa lah, datang sini ya. ngopi, makan, minum, tidur. di sini. Anjir. Ada musola, ada toilet, ada AC, ada Lanjut. makanan, ada parita. Lanjut. Lanjut Next nih. match. Next match, ngomong-ngomong tadi tim kecil ya, harus dimanfaatin. Besok kita akan lawan Pisa, Pret. Tim promosi. Tim promosi. Yang dulu masuk Serie A dilatih Pipo. Betul. Sekarang Gilardino. Gilardino. Dia Tadi. ya masih itulah mau bilang. Menara miling Pisa. Yoi, tahu juga loh. Gimana itu? Menurut, Sejarawan. menurut lu gimana? Kemiringan Pisa berapa? Gimana nih untuk Dia dulu prediksi lawan prediksi Pisa gimana? nanti lawan Pisa gimana? Polisi udah sembuh atau belum? Kalau dari berita yang gua baca terakhir, Panjang. Pulisic, Masih belum ya? Estupinan sama Tribun berita berita. dia bakal absen lama ya, karena masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin Mungkin cedera apa emang? ketika timnas dia. Timnas Ekuador. Ecuador. Nah, yang mungkin diharapkan nanti bisa bermain tuh paling kayaknya Loftus-Cheek dong dah. Iya, udah bisa Nkunku masuk. masih harus dievaluasi juga. Nah, kalau ngomongin Iya, cedera juga lah cedera, waktu di jempolnya timnas katanya. Prancis. Jempolnya dia katanya di beritanya jempolnya Terus gimana bermasalah. prediksinya? Berjalan dengan mudah. Nah, menariknya ketika bicara lawan Bisa nih tim. di papan klasemen di bawah. Bawah. Iya. Degradasi dia. Nah, menariknya ketika lu ngelawan tim papan bawah gitu ya. Iya. Apalagi kayak gua lihat track record beberapa pertandingan terakhir tuh dia belum pernah menang ya. Nah, ketika lawan Milan itu mungkin bisa jadi motivasi lebih ya, apalagi yang sebetulnya harus kita highlight itu sebetulnya Milan itu sendiri, karena ketika lawan Fiorentina kemarin menurut gua Milan belum bisa mengunci kemenangan dengan pasti ya, terlepas dari gol penalti tersebut. Cuman Benar. gua mengharapkan beberapa pemainnya Allegri ini bisa bermain efektif lah, terlepas dari siapapun startingnya ya. Nah, kalau berbicara Pisa sendiri agak harus diwaspadai karena beberapa pertandingan belakang ketika melawan Atlanta dan Napoli, meskipun lawan Napoli dia kalah dengan skor 3-2, dia masih bisa mengimbangi pertandingan lawan Napoli lah. Itu kan berarti ketika dia bertemu dengan tim besar, dia bisa mengimbangi mentalitas ketika di lapangan. Apalagi itu juga di Giornata awal lawan Atlanta, dia menahan imbang dengan mendominasi kalau nggak salah juga. Iya. Modric nih nggak ada capek-capeknya ya. Iya, gua ngeri dia Cedera. tengklak aja sih. Penggantinya Jasari udah sembuh belum sih? Belum. Belum. Oh iya, nah, Jasari dia, juga dia masih- juga tuh masih pemulihan. Masih pemulihan. Masih pemilihan. Tapi Jimenez akan membuka keran Gonel nggak? Gua harap sih gitu karena beberapa pertandingan belakang ya. Hat-trick ya? Amin Amin, aja dulu. amin. Biar kejadian. Amin. Yang gue menariknya ketika striker seperti Gimenez ini tidak mencetak gol gitu ya. Dia bermain efektif aja juga Ya, membuka sudah membantu ruang, gitu ya, membuka ruang, membuka menarik ruang kan. Jadi Itu cukup bagus, apalagi membantu pergerakan temennya yang mungkin terkunci oleh pemain lain gitu ya. untungnya musuh ketipu, temen nggak ketipu juga. Kalau lu Noy gimana? Noy? Jalannya pertandingan nanti lawan Pisa Noy? Kalau jalannya pertandingan sih harusnya ya lawan tim promosi Serie B, peringkat di bawah, harusnya sih menang ya. Harusnya Milan mendominasi permainan. Tapi jangan lupa besok lawan Pisa, kemarin dia lawan Verona 0-0, man of the match-nya Raul Albiol. Back Ronaldo Albiol masih main. terakhir Real kan? Dia man of the match kemarin lawan Verona, dia clean sheet. Makanya perlu diperhatikan lagi nih si Jimenez Leao yang tukang gedor Milan harus lebih grinta lagi. Maksud gua kemarin tuh kurang
si Saleh juga. nah itu dia. Maksud gue kemarin karena masang satu striker itu sih. Harusnya sebenarnya karena nggak ada striker lagi ya. Iya. Makanya kan kemarin tuh pakai Origi. second striker. Buset, Origi udah kemana tuh? harus Senin apa? Beban gaji. Striker. apa? Senin. False nine, Sailmakers. Sayap aja dia. Saya aja dia. Nah, maksud gue besok harusnya lawan tim promosi, tim papan bawah harusnya 3 poin harga mati sih. Nggak boleh di. Apalagi main di kandang kan? Iya, nggak di kandang pisah. Oh, nggak bisa ya? Besok soalnya kan Inter lawan apa di San Siro. Pokoknya Napoli. lawan Napoli. Oh iya, di kandang Inter tuh di San Siro. Lawan Napoli. Iya. Karena itu juga lalu gue selanjutin dulu lawan Pisa harus menang minimal 2-0. Karena si Inter lawan Napoli di San Siro di Giuseppe Meazza harusnya imbang tuh. Biar Milan makin melejit dan kita makin pucuk. Kalau Parma. Yang gue takutin sih ketika kita sedang ada di puncak gitu ya. Tapi selisih poinnya sedikit tuh kita harusnya bisa mengambil gol-gol banyak ketika lawan tim kecil ya. Karena lumbung gol. Meskipun Inter beberapa awal giornata 2 kali kalah gitu ya. Tapi sekarang membaik gitu. Produktivitasnya dia soal gol tuh nggak bisa dianggap remeh karena tinggi banget. 10 dia plus 10 kalau kita plus 7. Musim lalu juga memang kalau lagi galak dia golnya lebih dari 2 ya kan. Apalagi kalau Inter tuh gue bilang solusi untuk lini depan dia sekarang lebih banyak gitu ya. Pemain mudanya Milan Scudetto kan golnya berapa nah? Siapa ya? 30-an ya? 39 ya? Kalau zaman 90-an. Iya. Yang Capello. Iya itu. Tapi juara. Nah, kalau menurut lu prediksi gimana Milan Pisa Milan? Milan lah. Berapa? Maksud lu jelasin teknisnya gimana? Gua sebenarnya gimana teknis jalan pertandingan dengan teknis ini aja apa yang ya gitu dah. Yang aman aja. Gimana? Menang lah 2-0. Berapa? Chelsea 2 gua. Oke. 2-0 clean sheet dan man of the match-nya kali ini gue pilih Jimenez. Gue percaya Jimenez ngegolin loh. Golin ya. Satu lagi? Nggak udah Jimenez. 2 gol. Gue berharap Jimenez dua-duanya. Iya. Apalagi? Udah. Itu doang. Review udah. Oh ya, lu udah member bang? Udah. Wis mantap. Member pusat kan? Member. Kenapa mau pindah ke Depok? Enggak. Belum lah. Member gue mati lagi. Member gue mati. Belum berpanjang. Member gue juga mati. Nah, itu yang mau jadi member gimana? Yang mau jadi member masuk grup aja, ntar kasih linknya. Ya ada di bio, di IG kita ada bio membership Milanisti RID, milanisti.RID. Situ ada merchandise juga ada. Kemarin udah, pokoknya jangan pada nanya resi deh. Udah dikirim. Iya sabar ya. Cepet kita mah cuma estimasi berapa hari, bulan doang, 3 bulan. Oh ya, nanti besok. Jangan lupa juga besok nih ada main bola. Lu bisa main bola. Oh iya, besok main bola ya? Yoi. Oh ya, nanti kita tanggal 25. Sabtu Minggu ya. Main bola apaan? Glory apa? Glory. Bukan Glory, cuy. Apa? Milan Junior Camp. Oh, itu Glory juga ada main bola, buat main bola. Kita nonton yang Milan ini. Milanisti Junior Ternate. Main nanti di Jis. Datang lu? Datang, gua sama anak gua datang. Tadi datang enggak? Enggak tahu deh. Ini nanti kita akan ada penampilan dari Milanisti Junior Ternate nanti di JIS tanggal 25-26. Itu dia akan mengikuti kompetisi junior ya. Junior nanti jangan lupa saksikan ya. Dukung. Yang rumahnya dekat JIS, dukung ya. Itu calon bibit-bibit sepak bola Indonesia. Bukan sepak bola Milan. Ya, syukur-syukur ada yang dulu Erianto ya. Yoi, sampai ke Milan kan. Sampai ke Milan. Sekarang jadi pemain liga sempat jadi pemain liga, pemain Persib dan lain-lain. Emang pemain Persib? Sempat. Terus emang pemain Persib Bel? Erianto sempat. Oh, Madura cuy. Persib juga pernah searching dong. Pernah dia di liga. Semoga ada bibit-bibit dari Milanisti Junior itu Ternate. Jadi pemain liga. Apalagi Ternate kan di sana ada kampung bola kan. Nggak tahu gue. Nggak tahu lu. Nggak tahu, belum pernah. Nonton podcastnya Mamat. Nggak. Ada di sana ada namanya.
apa gitu. Kampung bola. Ya, Kampung Bola. Kalau nggak lu japri aja, Aco. Jangan lupa ya saksikan. Jangan lupa saksikan, dukung dan saksikan. Dukung. Kalau bisa kita dukung. Nanti gua datang sama anak gua. Eko juga mau datang. Oke? Oke dah. Calon bibit Milanisti. Ya siapa? Paulo Sitanggang juga. Iya. Dia Milan Junior Camp. Tuh. Ada Bambi Ada juga. Bambi. Bambang Sutoyo. Mas Bambi itu panutan. Setiap ada tamu dia, mau tamu internasional walaupun Malaysia dan di Iya. Mantap Bang Mantap Bambi. Bang Bambi, sehat selalu. Nah, lanjut gimana dah? Lanjut. Udah kan? Udah nih. semua dibahas. Apalagi? Oh, jangan lupa ya beli helm. Terus beli merchandise. Mana? Beli helm coba kasih lihat sini. Udah kemarin, ntar ya di sini ini Pak. Enggak nih, mesti kasih unjuk visualnya. 2 minggu lagi nih udah bisa kita Nih helm. Tuh belakangnya Emi amat. Tuh. Ini habis kena hujan nih. Kena hujan. Ada apa lagi, Noy? Udah itu aja lah. Itu aja. Kemarin Linoy habis dapat jersey. Ya ngapain ya? Apa ini nih? Sama ini. Dia jersinya mau dijual. Silakan japri di nomor alamat ini ya. Jangan lupa ya. Tonton terus podcast Milanisti MMA, Milan Amat, subscribe, share, like, dan komen. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi kembali nanti setelah lawan Pista dan pastinya gua akan nonton pertandingan lawan Pista. Oke. Ciao.